رسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini ada bapak-bapak ya, adanya ibu doang. Baik ibu-ibu sekalian, kita sekarang di ayat 136. Siapa siap? Ya, Bu Ita, silakan. Saya. Saya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu katakanlah, amanna, kami beriman, bi kepada Allahu Allah, wa dan ma apa unzila yang diturunkan, ilaina kepada kami, wa ma dan apa unzila diturunkan ilayya ila Ibrahim kepada Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq, wa Ya'qub dan Ya'qub, wal asbati dan anak cucu keturunannya, wa ma dan apa utia ini pasif, utia diberikan Musa kepada Musa, wa Isa dan Isa, wama dan apa yang utia diberikan an-nabiyuna nabi-nabi atau rasul min dari Rabbihim Rabbihim Tuhan mereka, la tidak nufarriqu kami membeda-bedakan baina di antara mereka ahadin seseorang minhum dari mereka, wa nahnu dan kami lahu kepadanya muslimun orang-orang yang muslim, orang-orang yang tunduk. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta yang diturunkan dan diberikan kepada Isa, Musa, dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka, dan kami adalah orang-orang Muslim. Dan kami adalah berserah diri kepada Allah. Begitu. Terima kasih Ustaz. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Qulu, katakanlah oleh kalian, amanna, kami telah beriman billahi kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang, bukan apa ya, apa yang. Makanya saya kasih judulnya kata hubung bermakna yang. Ya, man, ma, alladhi, allati. Ya. Wama, dan apa yang unzila telah diturunkan ilaina kepada kita, kepada kami. Wama unzila ila Ibrahim, dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim. Ya, Ibrahim ada dapat suhuf, dapat lembaran-lembaran. Jadi agama ini sifatnya sangat modern sekali, ya. Kertas masih susah, tapi Ibrahim sudah dikasih kertas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulisan-tulisan yang ada di dalamnya mengandung ajaran-ajaran tauhid, ajaran-ajaran akhlak yang mulia. Ya, sebagiannya ada dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Terus terakhirnya inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, itu tuh antara lain. Ya, wa Ismail, dan Ismail juga ada dikasih oleh Allah itu. Ya, maka disebut nabi karena ada diwahyukan kepadanya. Wa Ishaq, dan Ishaq. Tuh. Wa Yaqub, dan Yaqub, wal asbati, dan para keturunannya. Ya, para keturunan siapa? Ya, keturunan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, masing-masing punya keturunan. Ya, meskipun Ismail, Ishaq, dan Yaqub itu keturunannya Nabi Ibrahim, ada lagi keturunannya. 12 anaknya Nabi Ibrahim itu laki semua. Nabi Ismail anak 12 laki semua. Nabi Yaqub anak 12 laki semua. Ya, luar biasa. Kalau di dalam hadis sih, itu ada disebutkan tuh. Kalau anak laki-laki itu menunjukkan cairan laki-laki yang mendominasi, kuat. Itu ya. Wa ma utiya Musa, dan apa, maksudnya beriman kepada apa yang diberikan kepada Musa wa Isa, dan Isa. Wa ma utiyan nabiyuna, dan apa saja apa yang utiya telah diberikan an-nabiyuna kepada para nabi mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Itu tuh yang namanya iman. Orang beriman mah tidak boleh tanggung-tanggung. Iman kepada Nabi Ibrahim, iman juga kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tuh, katanya iman kepada Nabi Ibrahim, iman kepada Musa. Kenapa kepada Nabi Isa tidak beriman? Kenapa kepada Nabi Muhammad tidak beriman? Tuh, iman itu tidak bisa dipisah-pisah, begitu. Satu nabi yang tidak diimani sama dengan semua nabi tidak diimani. Satu ayat tidak diimani sama dengan seluruh ayat tidak diimani. Gitu ya. Ini namanya usulul iman. La nufarriqu, tidaklah kami beda-bedakan. Kami tidak pisah-pisahkan, tidak beda-bedakan baina ahadin, di antara seseorang minhum, dari mereka. Enggak. Yang namanya hanif itu semuanya sama. Nah, tidak boleh dibeda-bedakan. Wah, ini Rasul dari Bani Israel. Rasul dari Bani Israel itu terhormat, dimuliakan oleh Allah. Bani Israel itu ya keturunannya Nabi Yaqub. Kalau Bani Ismail ya berarti keturunannya Nabi Ismail. Semuanya tuh keturunannya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Masih saudara itu antara orang Arab sama orang Bani Israel. Masih saudara.
Ya, waktu Israel tidak bersombong, tidak pongah, di Palestina tuh hidup bukan orang Islam saja, orang Yahudi juga hidup. Ya. Israel itu bukan negara, Israel itu anak keturunan. Nggak ada negara Israel. Bisa cek di sejarah-sejarah yang lama itu. Yang disebut Ardul Muqaddas itu adalah bumi Palestina. Bukan bumi Israel. Palestina ada sejak zaman dulu kala. Sebelum Nabi Ibrahim ada, Palestina sudah ada. Gitu ya, namanya munsif ini. Apa sih munsif? Munsif itu objektif. Nabi ini diimani itu. Oh, ya. Tidak dibeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Oh, ini namanya Hanif. Ya, wa nahnu dan kami lahu kepada Allah saja muslimun berserah diri. Ya. Jadi kalau apa ya, As-Sa'di itu mengatakan bahwa ayat yang mulia ini mencakup semua kewajiban iman. Apa sih kewajiban iman itu? Kewajiban iman itu ya semua nih, iman kepada Allah, kepada kitab-kitab. Ya, terus tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Ya, ini mencakup semua ini. Terus satunya lagi, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah saja berserah diri. Jadi ini ada dua dicakup ya, antara iman sama Islam di muslimunnya tuh. Nah, jadi iman itu apa sih iman tuh? Iman itu tasdiqul qalbi tam. Ya, percayanya hati secara sempurna terhadap yang dipercaya itu namanya iman. Ya, terus pernyataan hati yang mencakup semua amalan-amalan hati dan anggota tubuh. Tuh, jadi kalau dulu tuh ya ulama-ulama Syafi'i itu mendefinisikan iman itu, dia katakan al-imanu iqrarun bil lisan, menyatakan dengan bahasa, dengan lidah. So, wa tasdiqun bil qalbi, wa tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Terus wa amalun bil arkan. Ini dia nih. Nah, ini namanya nih iman nih, Bu. Dan mengerjakan dengan anggota tubuh. Jadi iman itu nggak bisa cuma ada di hati. Jadi iman ini yang amalan ini semua nih. Jadi ulama-ulama kita itu mendefinisikan iman itu ya sangkil mangkus, istilahnya efektif, efisien. Ya, ikrar dengan lidah. Ikrar itu bahasa Arab iqrar, ya. Ikrar, diikrarkan dengan lidah. Ya, dibenarkan dengan hati, diyakinkan dengan hati, dan dikerjakan dengan anggota tubuh. Itu tuh. Nah, dengan begitu ya, kalau iman seperti itu definisinya, maka masuklah dalam definisi tersebut Islam. Masuk semua amal-amal saleh, semua amal saleh masuk dalam definisi itu. Jadi itu adalah iman dan pengaruhnya. Jadi kalau definisi iman itu iqrarun bil lisan, ya, pengakuan dengan lisan. Tasdiqun bil qalbi, hatinya meyakini. Amalun bil arkan, anggota tubuhnya melaksanakan.
Itu namanya apa tuh? Itu namanya iman dan pengaruhnya. Ya. Jadi kalau dalam itu ya, dalam pelajaran tauhid, kapan iman itu disebut, maka masuknya tadi qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, satu ayat itu masuk tuh, namanya iman. Tuh, kapan disebut Islam sendirian, itu tuh definisi Islam itu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa nahnu lahu muslimun, sampai ayat itu. Sampai akhir ayat. Tuh. Tapi kalau jadi gini. Kalau di dalam Al-Qur'an ya, iman disebut ya. Berarti iman sama dengan Islam. Kalau Islam disebut sendirian, Islam sama dengan iman. Tapi kalau iman ada disebut ya, iman dan Islam. Ya, iman disebut berbarengan, maka iman yang dimaksud adalah amalan hati. Ya, Islam yang dimaksud adalah amalan lahir. Ya, amalan lahir, perbuatan. Ya, sholat, apa segala itu. Gitu. Yeah. Satu ayat ini ya kemana-mana ini. Satu ayat ini Masya Allah ya. Kalau beriman kepada Allah. Iman itu kan, ada konsekuensinya. Iman kepada Allah ya harus taat kepada Allah. Iman kepada Al-Quran harus taat. Itu konsekuensinya itu setia. Konsekuensinya itu al-wala wal-bara, setia. Setia kepada Allah, kepada Al-Quran, ya, setia kepada ajaran Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan semuanya itu. Ya, sebuah ajaran Nabi itu nggak ada yang beda ajaran tauhidnya. Ya, kalau yang beda-beda kayak orang Kristen itu, waduh, mereka mah seneng sendirian aja dengan ajaran yang salahnya. Ya, terus kita tidak beda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya, dan kita hanya berserah diri kepada Allah saja. Nah, itu yang disebut dengan iman yang hakiki. Tuh, ya, maka sekarang di ayat 137. 137. Waduh, Bu Armiati Sahar. Saya bacalah nama Ibu ada. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 37 ya Pak Ustadz? Ya. 137. Ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Huruf maka in huruf sesungguhnya, amanu ini kata kerja bentuk lampau menyatakan telah, dia telah beriman, bimislihi, binya huruf dengan misli seperti ma apa yang amantum
Ini kata kerja bentuk lampau karena ada tum di belakangnya. Berarti dia telah beriman. Kalian telah beriman. Bihi dengannya. Qadi fa'nya huruf qad huruf maka sungguh ihtadau ini kata kerja bentuk lampau menyatakan mereka telah mendapat petunjuk. Wa huruf in sungguh huruf tawallau ini menyatakan kata kerja bentuk lampau juga menyatakan kalian telah berpaling. Fa huruf innama ini dua ini innama sungguh innama sesungguhnya hanyalah maka sesungguhnya hanyalah hum mereka fi di dalam shiqaq dari kata syaqqa artinya kalau shiqaq perpecahan atau permusuhan. Fasa fi fa-nya huruf, sa-nya huruf yakfikum yakfikahum ya kafai kata kerja sedang akan ka termasuk domir domir jadi fasayakfikahumullah maka akan maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Wahwa dan dia wahwa sami'ul alim mengetahui. Biasa. Gitu Pak Ustaz. Iya. Keren. Aduh, susah udah lupa. Ya, itulah namanya pelajar SMA. Iyalah. Mending SMP, Pak Ustaz, mungkin SD kali ya. Apa salah diperbaiki. Wah, ini belum tentu mahasiswa UIN bisa menerjemah kayak gini. Tanyakan coba. Betul. Ya kan? Alhamdulillah. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Fa'in amanu, fa'in maka jika amanu mereka percaya, beriman, bimithli ma amantum bihi, kepada semisal apa yang kalian imani dengannya, faqadih tadau maka sungguh mereka telah memperoleh hidayah. Jadi ukuran iman itu seperti tadi ya. Iman kepada Allah itu iman kepada nama-nama, sifat-sifat ya, akan wujudnya Allah, akan rububiyahnya Allah, iman kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah dan seterusnya. Ya, kalau mereka beriman seperti yang disebutkan dalam 136 surah Al-Baqarah, seperti yang kalian imani itu, faqad ihtadaw maka sungguh mereka telah memperoleh hidayah. Ukurannya tuh. Wa in tawallaw dan apabila mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, fa innama maka tidak lain dan tidak bukan hum mereka fi shiqaq dalam perpecahan yang shiqaq tuh
Ya, dalam perpecahan yang luar biasa, dalam perpecahan yang sangat, ya, dalam perpecahan yang besar. Ya, kalau orang Yahudinya malah terbalik ya. Kalau orang Yahudi mengatakan, jadilah Yahudi, jadilah Nasrani, kalian peroleh hidayah. Bukan itu kata Allah. Hidayah itu kalau beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, ya, kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seterusnya. Tidak membeda-bedakan antara satu Nabi dengan Nabi yang lainnya. Ya, terus berserah diri hanya kepada Allah saja. Itu tuh yang disebut hidayah, disebut iman. Ya. Gitu ya. Nah, kalau mereka beriman seperti yang diimani oleh orang-orang yang beriman oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum mukmininnya, nah, itu ya, itu yang disebut hidayah atau iman yang hakiki. Makanya Allah katakan fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti yang kalian imani, ya mereka dapat hidayah. Kalau enggak, ya fa'innama hum fi shiqaq. Ya, dalam keadaan pecah ya. Perpecahan pemusuhan. Shiqaq tuh kalau kan ada hadis yang mengatakan gimana? Ittaqillaha walau bisyiqqi tamratin. Bertakwalah kepada Allah meskipun dengan satu belah korma. Jadi belah korma dibelah jadi dua, meskipun sebelah korma. Itu namanya shiqaq tuh. Jadi dia di lembah sana, Allah di lembah yang lainnya, Rasul di lembah lainnya, itu namanya shiqaq ya. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, ya, shiqaq, kenapa disebut shiqaq tuh? Shiqaq itu karena dipakai kata shiqaq karena menimbulkan masyaqqah, menimbulkan kesusahan, ya, menimbulkan permusuhan. Disebut shiqaq tuh. Mana buktinya? Ya, dalam sejarah sih kita ketahui ya, mereka pengennya bunuh Rasul itu biasa ya, dibunuh oleh Bani Israel. Baik. Fasayakfikahumullah. Fasayakfika, maka akan menjagamu, ya, humu dari mereka, Allahu Allah. Wa huwa, dan Allah as-sami', maha mendengar, al-alimu, maha mengetahui. Baik, ayat berikutnya. Ustaz, boleh tanya sebentar, Ustaz? Silakan, boleh. Ya. Nih, saya agak ketinggalan ini, agak mundur, Ustaz, karena kurang konsentrasi kemarin. Kalau dilihat dari ayat-ayat ini kan bicara soal iman dan Islam ya, termasuk Islam. Nah, di situ ada termasuk apa tuh namanya, membangun Ka'bah segala itu kan, Ustaz. Nabi Ibrahim di sini banyak menceritakan Nabi Ibrahim ya. Nah, sebenarnya Ka'bah ini kapan ya Ustaz ya dibangun? Apakah waktu Nabi Ibrahim aja, karena doa setiap ini doa Nabi Ibrahim, setiap ini doa Nabi Ibrahim, itu aja Ustaz. Terima kasih. Nabi Ibrahim. Sebelumnya sudah ada ataukah itu ya? Kok ada batu kan pertama? Ayatnya mengatakan, ya, ayatnya mengatakan gimana? Ayatnya mengatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Itu kan? Ibrahim, iya. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia benar-benar yang ada di Bakkah, di satu lembah yang penuh berkah. Wa hudal lil alamin, dan sebagai hidayah bagi seluruh alam. Maksudnya sebagai sumber hidayah bagi seluruh alam. Jadi yang bangun Ka'bah itu siapa kalau begitu? Adam gitu?
Nah, malaikat yang bangun. Oh. Ya. Malaikat yang bangun. Zaman Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menempatkan anak dan istrinya di dekat Ka'bah di Masjidil Haram. Ya. Ka'bahnya nggak ada. Ka'bahnya nggak ada, tidak ada pohon. Di satu lembah tidak ada pohon, tidak ada rumah. Berdua saja tuh Siti Hajar sama Ismail. Ya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Gitu. Nah, tapi ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana wa taqabbal du'a dan seterusnya ya. Iya. Dalam surah Ibrahim tuh ada dalam surah Ibrahim tuh agak rinci. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kamu, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di sisi bait rumahmu yang suci, yang disucikan. Ya itu tuh. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan demikian? Karena Nabi Ibrahim sudah dikasih tahu oleh Allah. Ya, tempatnya di Mekah ditunjukkan betul itu. Ditunjukkan betul ya. Terlihat. Fondasinya terlihat. Maka ketika Nabi Ibrahim bicara dengan Ismail, ya sebelum meninggal Nabi Ibrahim membangun Ka'bah kembali dengan Ismail. Kenapa itu roboh tuh nggak ada? Ya roboh zaman Nabi Nuh itu. Zaman Nabi Nuh banjir luar biasa tuh roboh itu. Ya, tapi fondasinya masih ada. Gitu ya. Fondasinya masih ada. Saya pernah gambarkan ya, fondasinya itu gambarannya seperti ini ya. Yang kemudian dijadikan Hijr Ismail itu tadinya memang begini ya. Ya, tadinya memang seperti ini ya, tidak setengah di Hijr Ismailnya. Dari pojok ke pojok. Nah, sekarang kan ini Ka'bahnya, ini Hijr Ismailnya kan. Iya. Ya kan. Betul. Ka'bahnya tinggi, Hijr Ismailnya cuma setengah saja kan. Iya. Ya, dulu Hijr Ismail dengan Ka'bah itu sama tingginya. Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu sama tingginya. Jadi berarti batu datar gitu ya Ustadz ya. Ya, jadi sama tingginya itu Hijr Ismail dengan ya itu satu bangunan itu Hijr Ismail dengan Ka'bah itu. Tuh, maka orang kalau tawafnya masuk kemari nggak terhitung tawaf karena dia masuk ke Ka'bah. Jadi tawaf mesti begini. Gitu ya. Yes. Oh, betul. Ya, beberapa kali Ka'bah itu roboh ya. Zaman Rasul juga beberapa kali itu roboh. Ditinggikan. Apa sih artinya Pak Ustadz? Apa itu Bu? Hijr itu Hijr Ismail. Hijrnya itu. Hijr itu pengasuhan. Hijr Ismail itu tempat pengasuhannya Ismail. Ismail ditaruh situlah. Oh. Di situ letak Ismail di Hijr tuh. Oh. Ya, makasih. Oh, jadi malaikat. Misalnya ya, Muhammadun fi hijriha. Iya, Bu? Jadi malaikat ya yang bangun Ka'bah mula-mula itu. Iya. Dan itu dari dulu sampai sekarang tidak ada terjadi perluasan itu ya segitu-gitunya. Segitu-gitunya hanya zaman jahiliyah
Ka'bah hancur, didirikan lagi, semua orang Quraisy bersepakat kalau untuk membangun kembali tidak boleh ada sepeser dana dari yang haram. Nah, dikumpulkan dananya, nggak cukup dananya untuk membangun Hijr Ismail sama tingginya dengan bagian yang lain. Setengah aja. Nah, gimana nggak cukup, mau ditambahin nggak ada duitnya. Gitu ya, udah akhirnya sampai sekarang. Nah, zaman Imam Malik itu ada khalifahnya katakan kita mau tinggikan lagi seperti zaman Nabi Ibrahim dibangun. Imam Malik katakan jangan, nanti setiap ada penguasa nanti bermain-main, ditinggikan, disetengahkan, ditinggikan, disetengahkan, enggak, udah biarin aja. Ya, supaya tidak ada penguasa yang bermain-main dengan Ka'bah. Udah biarin aja begitu. Ya, yang penting tawafnya tidak salah. Oke. Baik, saya kira Berarti itu Ustaz, maaf Ustaz. Berarti saat Siti Hajar sama Ismail di situ itu sudah ada pondasi gitu maksudnya Ustaz? sudah ada. Oh. Sudah ada fondasi. Nabi Ibrahim nggak bikin fondasinya. Makanya kan ayatnya mengatakan wa idh yarfa'u, dan ingatlah ketika meninggikan yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan Baitullah dari qawaid yang sudah ada, ya. Dari fondasi yang sudah ada. Nggak bikin fondasinya. Iya, Ustaz. Tetap global minna. Iya. Terima kasih, Ustaz. Nah, itu, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ya, Bapak. Ya, sekarang kita di ayat ya 138. Ya, siapa nih? Bu Endang. Ada nggak nih orang ini? Ya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah itu agama ya. Agama Allah. Waman, dan siapa yang aksanu lebih baik minallahi dari Allah, sibghatan agama, wa nahnu dan kami lahu kepadanya abidun, orang-orang yang menyembah. Agama Allah, dan siapa yang lebih baik dari agama Allah, dan kami orang-orang yang menyembah kepadanya. Shadaqallahul azim. Cuma sedikit. Kurang babu. Sibghatallah. Agama Allah. Ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah. Sibghah sih dari kata sobagho, artinya mewarnai ya. Jadi kalau orang ada wantek dicelupkan, itu namanya sibghah, itu mewarnai dengan celupan. Itu sibghatallah. Sibghatallah, celupan Allah. Warna dari Allah. Waman ahsanu, dan siapakah yang lebih baik minallahi daripada Allah, sibghatan, celupannya, warnanya. Wa nahnu, dan kami lahu, hanya kepadanya abidun, beribadah, menyembah kepadanya. Ya. Ya. Apa sih yang dimaksud sibghatallah, celupan Allah? Ibnu Abbas katakan itu adalah dinullah, agama Allah. Jadi agama Allah itu seperti yang mana? Seperti tadi yang dikatakan, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan seterusnya. Ya, iman yang utuh, iman yang kokoh, iman kepada Allah, kepada kitab-kitab,
tidak membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lainnya, berserah diri hanya kepada Allah, itu yang disebut dengan sibghatullah. Itu tuh agama Allah seperti itu. Warna dari Allah. Nah, tidak ada yang lebih bagus warnanya daripada warna Allah. Yuk kita warnai anak kita dengan warna Allah. Warna Allah maksudnya dengan agama Allah. Ya, ada hadis ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna bani Israil qalu." Bani Israel itu mengatakan, "Ya Musa, hal yasbighu rabbuka?" Hai Musa, apakah Tuhanmu mewarnai, memberi warna? Dari kata sabagha. Faqala, lalu Musa mengatakan, ittaqullah. Ya, takutlah kamu kepada Allah. Jangan sembarangan ngomong, Tuhan mewarnai. Fanadahu rabbu, lalu Musa dipanggil oleh Tuhannya. Ya Musa, hai Musa, sa'aluka hal yasbighu rabbuka? Mereka bertanya, apakah Tuhanmu memberi warna? Faqul na'am, katakanlah iya. Ana asbighul alwan. Saya yang memberi warna. Al-ahmar wal abyad wal aswad wal alwanu kulluha min sibghi. Ya. Merah, putih, hitam, semua warna-warna yang ada di dunia ini adalah dari warnaku. Maksudnya Allah yang kasih warna. Allah yang bikin warna itu. Siapa bikin warna hijau, warna merah? Itu Allah yang bikin itu. Kalau kita naik ke puncak, kita lihat kanan kiri sawah, ada yang hijau, ada yang kuning. Ya, warna-warni yang sangat indah tanpa harus ada cat. Siapa yang kasih warna itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa anzalallahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya, warna Allah, siapa yang lebih baik warnanya daripada warna Allah? Tapi dimaksudkan di sini warna Allah adalah agama. Jadi agama ini warna dari Allah. Warna apa? Warna kehidupan. Warna kehidupan. Warna yang mewarnai hati, mewarnai kehidupan kita. Gak ada yang lebih bagus daripada warna yang Allah berikan. Apa itu warnanya? Untuk kita warnanya adalah agama. Gitu ya. Yes. Itu yang dimaksud dengan sibghatullah. Sibghahnya. Ayat 139. Ya, siapa nih? Siap nih. Bu Eni Pudiastuti. Ayat 139 ya. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajunana billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul, katakanlah, atuhajunana, apakah kalian berdebat dengan kami billahi, tentang Allah, bahwa dan Dia Rabbuna, Tuhan kami, wa rabbukum, wa dan Tuhan kalian, walana, dan bagi kami, amalan kami, akmaluna, amalan kami, walakum, dan bagi kalian, akmalukum, amalan kalian, wa nahnu, dan kami, lahu, kepadanya, muhlisun, orang-orang yang mengikhlaskan hati. Qul, katakanlah, apakah kalian tidak berdebat dengan kami tentang Allah dan Dia Tuhan kami dan Tuhan kalian,
dan bagi kami amalan kami, dan bagi kalian amalan kalian, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Shadaqallahul azim. Ya. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul katakanlah, atuhajjunana, apakah kalian ingin terus-menerus mendebat kita? Fillahi, tentang Allah. Wa huwa, padahal dia Allah itu Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kita, Tuhan kalian. Kalian ini pengennya debat terus tentang Allah, ya. Mendebat kita tentang Allah. Allah itu Tuhan kita, Tuhan kalian. Bahwa kalian mengatakan Uzair itu putra Allah, anak Allah, Yesus anak Tuhan, Yesus juga Tuhan. Itu mati, bukan ajaran, itu bukan ajaran agama Allah itu. Ya, kalian maunya menyimpang. Ya, walana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kita amal kita, dan untuk kalian adalah amalan-amalan kalian. Ya. Apa itu artinya? Kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kalian. Ya. Ya, kita berlepas diri dari kalian dan kalian juga berlepas diri dari kita. Ya, masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi penting ya pernyataan wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanya kepada Allah saja mengikhlaskan diri. Ya, pasti mukhlis tuh tulus. Ya, apa istilahnya? Memurnikan Allah. Memurnikan Allah dari syirik. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah, itu namanya mukhlis, ya. Memurnikan Allah. Maka Allah dalam surah Yunus ayat 41 mengatakan wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Apabila mereka itu mendustakanmu, maka katakanlah amalku untukku, amal kalian untuk kalian. Ya, kalian berlepas bebas dari kami. Kalian bebas dari apa yang aku kerjakan, dan aku juga bebas dari apa yang kalian kerjakan. Surah Yunus ayat 41, ya. Terus dalam surah Ali Imran ayat 20, Allah mengatakan fain hajuka, kalau mereka mendebatmu, faqul, maka katakanlah aslamtu wajhiya lillah, ya, aku serahkan wajahku hanya kepada Allah. Wa manittaba'ani, demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina, dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang yang ummi, aslamtum, apakah kalian sudah menyerah, berserah diri, sudah Islam? Fa in aslamu, apabila mereka Islam, faqad ihtadaw, maka mereka telah memperoleh hidayah. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, fa innama 'alaikal balagh. Ya, maka tidak lain dan tidak bukan, kewajibanmu itu hanya menyampaikan saja, jangan bersedih. Kalau mereka tidak mau ikut kamu, jangan bersedih. Tidak mau Islam, jangan bersedih. Kenapa? Tanggung jawab kamu hanya menyampaikan saja. Ya, itu domain kamu, itu dakwah. Menjadikan orang itu memperoleh hidayah atau tidak, itu Allah punya domain. Allah punya alamat. Allah punya kekuasaan. Hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ali Imran ayat 20. Itu samanya ya waktu Nabi Ibrahim alaihissalam juga didebat oleh kaumnya. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 80. Apa yang Allah katakan? Wa hajjahu qaumuh. Kaumnya mendebat Ibrahim. Qul, katakanlah Ibrahim, atuhajjunni fillah. Apakah kalian mendebat aku tentang Allah?
Wa qad hadani, padahal Allah telah memberiku hidayah. Wala khafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha rabbi syai'a. Dan aku tidak khawatir terhadap tuhan-tuhan yang kalian sekutukan itu. Ya, kecuali Allah memberikan illa ayyasha rabbi syai'a, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu yang lain. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, Tuhanku ilmunya memuat segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak mengambil ini sebagai pelajaran? Ya, kalian Tuhannya Tuhan yang dibikin oleh tangan-tangan kalian, mendebat Allah, ya nggak benar. Ya, jadi rupanya ya yang namanya masyarakat mendebat Nabi itu sejak dulu ya. Nabi Ibrahim didebat, Nabi Nuh didebat, semua Nabi didebat. Tuh, maka harus pandai Nabi itu supaya memenangkan perdebatan. Ya, harus pandai, harus halus. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258 nanti kita akan jumpa itu. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk dan seterusnya. Tahukah kamu, sudahkah kamu perhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Ya. Nah, kalau sudah didebat, sudah melakukan diskusi, perdebatan ya tentang Allah, siapa Tuhan, ya mereka bersikukuh Yesus itu Tuhan, ya udah makan tuh. Luar biasa ya. Kok bisa gitu akalnya itu berpaling ya, dari kenyataan yang sehat? Kok bisa tidak mengakui Yesus sebagai manusia, mengakuinya sebagai Tuhan? Ya, aneh sekali. Kok bisa terpalingkan akalnya itu gimana orang Kristen? Nah, kalau mereka tetap saja berpaling, ya udah. Ya, walana amaluna walakum amalukum. Untuk kita amal kita, untuk kalian amal kalian. Ya. Kita terbebas dari kalian, kalian terbebas dari kita. Tuh, tapi penting untuk mengatakan wa nahnu lahu mukhlisun. Ya. Dan kami ini dengan kalian ada beda. Kami ini beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah secara sempurna. Ya, secara ikhlas. Ya, maksudnya beribadah kepada Allah dengan memurnikan keesaannya, tidak pakai syirik-syirik begitu. Itu maknanya mukhlis. Ya. Nah, surah Qul Huwallahu Ahad disebut surah Al-Ikhlas. Ya, karena itu menyempurnakan tauhid kepada Allah. Baik, sekarang kita di ayat 140. Siap? Baik, kalau begitu Ibu Ermawati Rahim. Iya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbatu kanu hudan aw nasoro. Qul a'antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman kata wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ghafilin amma ta'malun. Am atau taquluna, kalian berkata, inna sungguh Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ishaqo dan Nabi Ishaq, wa Yaqub dan Nabi Yaqub, wal asbato dan anak-anak cucunya, kanu mereka hudan orang Yahudi, au nasoro atau Nasrani. Kul katakanlah, a'antum apakah kalian, a'lamu yang telah mengetahui,
Amillah atau Allah. Waman dan siapakah adlamu yang telah zalim iman daripada katama menyembunyikan syahadah kesaksian indahu di sisinya di sisi Allah, indahu minallah di sisi Allah, wama dan tidaklah Allah wama Allah tidaklah Allah bighafilin lalai amma dari apa yang ta'lamun kalian kerjakan. Ta'malun Ya. Ta'malun yang kalian kerjakan. Luar biasa. Atau amtakuluna atau kalian berkata inna Ibrahim sesungguhnya Ibrahim wa Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucunya mereka orang Yahudi atau Nasrani. Katakanlah, apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih dolim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian di sisi orang yang telah menyembunyikan kesaksiannya di sisi Allah? Dan tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian kerjakan. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Am taquluna, apakah kalian mengatakan inna Ibrahim sesungguhnya Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbato dan para keturunannya. Kanu mereka adalah hudan orang-orang Yahudi atau Nasara atau orang-orang Nasrani. Oh, Ibrahim Yahudi, Ibrahim Nasrani. Yahudi itu kapan mulai ada? Nasrani itu kapan mulai ada? Sehingga mereka mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Ya, mereka itu Nasrani. Kapan itu mulai ada? Ya, Yahudanya saja belum ada. Belum ada Yahudi saat itu. Zaman Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan keturunannya belum ada tuh Yahudi. Ya. Makanya dikatakan ya, qul antum a'lamu amillah, qul katakanlah antum a'lamu, apakah kalian yang lebih mengetahui amillah ataukah Allah? Wa man azlamu, dan siapakah yang lebih zalim mimman daripada orang yang katama menyembunyikan syahadatan kesaksian indahu di sisinya kesaksian minallahi dari Allah. Siapa yang menyembunyikan syahadah? Menyembunyikan kesaksian dari Allah. Apa saja sih isinya kesaksian itu? Ya. Jadi ya, orang Yahudi, orang Nasrani ini terkadang aneh. Mereka katakan Ibrahim itu Yahudi, Nasrani, belum ada Yahudi. Ya, maka dalam surah Ali Imran ayat 67, 68 Allah mengatakan, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dan belum ada juga Yahudi dan Nasrani. Satu adanya Islam.
Ya, yang Nabi Ibrahim katakan wa nahnu lahu muslimun. Ya, kami Islam, kami Muslim kepada Allah. Adanya agama Islam, agama penyerahan diri secara total kepada Allah. Itu Islam. Ya. Lalu Allah katakan walakin kana hanifa. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah orang yang hanif. Apa sih hanif? Hanif itu cenderung pada tauhid. Bahasa kitanya cenderung tuh apa ya? Hanif tuh seorang yang membela tauhid, ajaran tauhid. Hanif tuh untuk istilah akidah tauhid, tidak syirik, tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya, dan berserah diri kepada Allah. Itu namanya hanif. Jadi hanif itu untuk istilah apa? Untuk istilah pembela tauhid. Ya. Menegasikan syirik. Terus memperlakukan secara sama seluruh nabi. Tidak dibeda-bedakan. Ya. Terus berserah diri secara tulus hanya kepada Allah. Ini nih hanif ya, istilah hanif dalam Al-Quran pasti begitu, pasti mengandung 4 itu. Yang kedua apa itu Ustaz? Menegasikan syirik. Apa itu Ustaz? Menegasikan syirik. Apa meniadakan syirik. Menyatakan menafikan syirik ya. Menafikan syirik. Itu ya. Yang Jadi, ketiga apa itu Ustaz? memperlakukan secara sama seluruh nabi. Memperlakukan secara sama seluruh nabi. Sama seluruh nabi. Yang keempat, berserah diri secara tulus. Berserah diri secara tulus. Oke. Makasih. Kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Itu istilah hanif ya. Pasti begitu di dalam. Baik. Ya, Bu. Ini kalau yang tadi Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu agama atau kalau orang bilang bangsa Yahudi itu gimana itu? Ya, Yahudi itu keturunannya Yehuda sebenarnya. Nah, tapi mereka mengatakan agama yang dibawa oleh Musa itu agama Yahudi. Musa dari keturunan Yahudi memang. Gitu ya. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa itu Nasrani. Ya, diambil dari kata dari daerah mereka Nazaret, ya. Nasrani. Ya, Islam saja yang tidak ada hubungannya dengan tempat, dengan nama orang, dengan nama suku, dengan nama bangsa. Ya, Hindu Hindia, ya kan? Buddha Sang Siddhartha Buddha Gautama. Gitu kan? Tapi Islam itu ya agama sikap. selamatan. Aslama yuslimu islaman, berserah diri. Ya, secara total. Jadi, aslamanya berserah diri, Islam itu berserah diri secara total. Kok bisa begitu? Artinya kan masdar. Masdar itu artinya total. Baik ya. Terus
Jadi gitu ya. Jadi maka Ibrahim wa Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifa. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Ibrahim itu orang yang hanif. Muslimah, orang yang berserah diri. Muslim wa ma kana minal musyrikin. Ya, tidak musyrik. Itu dia hanif tuh. Hanif, muslim, tidak musyrik. Tanyakan kepada Yahudi. Apa benar Uzair adalah putra Allah? Pasti mereka katakan iya. Yahudi sama Nasrani sama saja itu. Di keyakinan mereka ada Tuhan punya anak. Ya, maka ada pernah muncul ya satu sekte yang bikin gempar dunia, Children of God. Baik. Wa man adzlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Siapakah yang lebih zalim? Daripada orang yang menyembunyikan kesaksian yang ia miliki dari Allah. Ya, Hasan Al-Basri mengatakan di dalam kitab suci mereka itu ada inna dina indallahil Islam. Wa inna Muhammadan Rasulullah wa inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu bura'a'u minal yahudiyyati wan nasraniyah. Fasyahidallahu bidzalik. Ya, jadi dari di dalam kitab yang mereka baca, kata Hasan Al-Basri ini tabi'in ya, menyusul pada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasan Al-Basri apa katanya? Sesungguhnya agama di dalam kitab mereka ada kalimat inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama milik Allah adalah Islam dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan para keturunannya mereka berlepas diri dari Yahudiyah, dari Yahudi dan Nasrani. Nah, maka Allah saksikan itu. Dan mereka juga bersaksi. Tapi mereka sembunyikan kesaksian itu. Itu maka Allah katakan wa man adzlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah? Ya, siapa yang lebih zalim? Tidak ada yang lebih zalim. Itu zalim. Ya, Allah sudah bersaksi ya bahwa agama milik Allah itu adalah agama Islam, agama yang mengajarkan penyerahan diri secara total kepada Allah. Ya. Ketika Allah mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian kerjakan, itu sebenarnya ada apa itu? Sebenarnya ada ancaman yang luar biasa. Ya, artinya apa? Artinya ilmu Allah, pengetahuan Allah itu mencakup semua amalan mereka. Nanti Allah akan balas mereka ya sesuai dengan perbuatan mereka. Itu ya Bu Nini, sudah jam 5:30 rupanya. Halo? Sudah lewat. Iya, Ustaz. Ya sudah lewat. Sudah lewat Manggarai ini. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Barang ya. Terima kasih. Sama. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini jadi ngulang di ayat 1 ya. Oke. Ya. Baik ya, kita sudahkan karena di Malang sudah azan maghrib. Ustadz Salihin, Ustadz Maman, terima kasih banyak sudah membimbing kami semua menerjemah Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat yang sudah disampaikan, diterjemah dan diartikan bisa membuat kita lebih mampu untuk menerjemah ayat yang berikutnya ya. Dan ajak teman-teman semua untuk belajar memahami bahasa Al-Quran. Insyaallah amal jariah buat kita semua. Amin. Kita tutup kelasnya dengan hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, Bu Nini, ibu-ibu, terima kasih Ustaz Nini dan teman-teman semuanya. Jazakumullah Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Saya